شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name being mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you. Day and night you sacrifice. Let us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah baru sampai Bandara Soekarno-Hatta jam 9 malam. Tadi dari Karawang jam 6:30 habis Bunda Lina habis maghrib, sholat maghrib, kemudian Isya. Setelah itu berangkat jam kita ngambil ini dulu. Tas kabin kita mana? Oh, bagasi kabin. Terus dia para hadirin rahimakumullah. Kita cari kabin sama koper kita dulu. Mana ya? Ya, alhamdulillah tas sama tas kabinnya udah dapat. Itu tas bagasinya. Kita lanjut ke mana? Makan dulu ya Bun ya. Alhamdulillah kita makan dulu. Nanti kita berangkat berangkat itu jam 12:30. Dari sini kita transit dulu ke Doha. Dari Doha baru sampai ke Madinah terlebih dahulu. Para hadirin rahimakumullah. Saya bingung manggilnya apa tadi. Hadirin rahimakumullah aja ya. Ikutin Pak Ustadznya. Oke. Ikutin terus perjalanan kita umrah bersama Sani Matur. Assalamualaikum. Ini jam 9:30 situasi dan kondisi di dalam bandara. Masya Allah banyak sekali ternyata yang mau umroh. Kopernya warna biru, warna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilancarkan ibadahnya. Masya Allah ramai banget teman-teman. Hadirin rahimakumullah. Ya, ikutin terus keseruan kita. Bismillah. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi sudah makan, dikasih sama travel
Sanematur and Travel. Makanannya Masya Allah banyak banget isinya. Ya situasi sekarang kita masih nunggu di mana ini? Ya disitulah pokoknya tuh. Kopernya banyak banget Masya Allah. Ternyata banyak yang mau umroh tuh. Banyak banget. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Mana makan? Tuh Pak Ustadznya tuh. Hadirin rahimakumullah. Ya ini udah mulai proses boarding. Koper kita mulai ditimbang-timbangin. Masya Allah. Mana koper kita ya? Bang, Nur Saada Ujang. Ya? Nur Saada Ujang. Prosesnya begini. Ini masih proses boarding, penimbangan koper maksimal 23 kilo. Macam-macam orang di sini, ada yang mau umroh, ada yang mau wisata, ada yang mau jumpa keluarga. Ya Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, beginilah situasinya. Udah mulai jam 10, mulai boarding time. Ikutin terus, oke? Masya Allah, tabarakallah. Baru selesai boarding. Ternyata agak lama juga ya. Sanematur, go Baitullah. Sanematur, umrah mudah. Antarasa. Yo, semangat yo. Nah, kita lanjut. Selanjutnya proses check-in. Ya kayak gitu dah prosesnya tuh ya. Kita ikuti saja perjalanan umroh kita hari ini. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar. Udah jam 11. Kita lewatin conveyor dulu. Bismillah. Yo semangat. Ya ini kita udah proses masuk ke pesawat. Tadi agak repot ya di proses imigrasinya. Pas scan paspor itu agak ribet kayaknya ya. Scannya itu agak susah. Jadi butuh waktu. Tapi bismillah insya Allah dimudahkan semuanya. Sekarang kita mau proses masuk ke pesawatnya ya. Ini udah mulai masuk ke pesawatnya. Bismillah teman-teman. Para hadirin rahimakumullah. Ini kita udah mau masuk pesawat. Tadi agak ribet pas imigrasi ya bun ya. Tapi insya Allah dimudahkan semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah penuh perjuangan sebelum berangkat udah. Masya Allah. Ini kita mau masuk ke pesawatnya. Bismillah. Oke, thank you. Oke. Ya. Tempat ini yang bisnis kelas sih, mantap. Kita nomor 21H zona 3 CGK 3 Februari. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diselamatkan, dimudahkan
segala urusannya. Berdoa terus kawan-kawan, istighfar, baca doa, jangan lupa, jangan lepas. Ini situasi dan kondisi di pesawat sebelum take off. Bismillah. Penuh full ya, full. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tadi di situ ada bayi, para hadirin rahimakumullah, mbak, bayi sama anak kecil, kayaknya baru pertama naik pesawat. Mudah-mudahan dijaga dan dilindungi oleh Allah, si adik tenang dan damai naik pesawat. Bismillah, bismillah. Situasi di Doha tadi udah selesai. Scan badan, tas juga sudah semua, tinggal nunggu pesawat transfer. Kita menuju ke Madinah. Masya Allah, doanya teman-teman semuanya, semangat ya, semangat ya. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Tadi yang itunya, yang nyekannya baik. Good morning gitu. Ya, good morning. Keep spirit, kata, keep healthy katanya gitu. Teman-teman rahimakumullah, mudah-mudahan kita sehat selalu. Semangat semuanya. Go. Wah, sana matur. Go Baitullah. Ngumpul dulu kita. Oke, ikutin terus keseruan saya dengan jeng dengan teman-teman saya semuanya. Keseruan kita berangkat umrah. Oke. Banyak lampu-lampunya. Qatar and Arab Saudi is always the best place for traveling or for others. Wow, like quiet, no people, not crowded. Salah jalan, jadi kita turun lagi. Nah, yang bener di sini, Bapak Ibu. Mohon maaf, suaranya agak gerendeng, soalnya takut teriak-teriak kalau kejauhan, jadi dideketin HP-nya. Chanel. Bu, ikut Bu. Pakai baji. Itu. Ini sarapannya. Sama mie udah makan separuh. Mie sama udang. Tadi malam tuh dapat makan sama apa sih semalam nggak? Semalam makan sama apa sih? Daging sama daging. Semalam sama daging rendang. Sekarang sama sarapan sama mie goreng udang.
Alhamdulillah. Ada buahnya juga, sama puding mangga, sama mineral, sama roti. Penampakan sarapannya semalam lupa nggak divideoin kan malamnya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Di sini udah 54 menit lagi menuju Doha. Dari Doha kita transit, nanti naik kapal lagi. Flight map, kita lihat flight mapnya. Kapal kita udah sampai mana? Alhamdulillah. Nah, itu kapalnya tuh. Masih gelap. Rahimahullah. Nah, kita lihat scarlet tuh. Kira mana nih? Gunung pasir. Gunung pasir lagi. Ya pokoknya di situlah kapalnya. Antar. Lagi pada sarapan. Sekarang kita mau ke pesawat menuju ke Madinah. Ternyata cuacanya lagi dingin bener, masya Allah. Baru keluar bandaranya aja, anginnya udah kayak di AC, masya Allah, dingin sekali. Buat teman-teman rahimakumullah, kalau bisa jaket jangan ditaruh bagasi, karena ternyata di sini dingin sekali, masya Allah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Madinah. Masya Allah, perjuangan 8 jam dari Jakarta ke Doha, lanjut lagi dari Doha ke Madinah. Akhirnya sampai juga. Masya Allah, tabarakallah. Sehat terus kawan, good spirit, keep healthy. Situasi bandara di Madinah. Welcome Madinah, ahlan bikum farjun. Alhamdulillah, masya Allah, udah sampai Madinah. Iya, udah sampai Madinah, masya Allah. Cuacanya terik tapi anginnya dingin. Cocok lah, masya Allah. 13, nggak dingin banget, nggak panas banget. Kita lanjut lagi ke Badar, jadi ini. Jadi Badar. Jadi kita ke Badar dulu katanya. Dari Badar baru ke hotel. Ikutin terus. Tekan Berawang. Dapat kurma 3. Kasih teh, baru nyampe bis udah dapat makan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ininya diinin aja Bun. Perjalanan ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan
keamanan dan juga dijauhi dari segala mara bahaya. Mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah panjatkan doa, mari kita tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu, ya saya minta waktu sebentar, mungkin perkenalan lagi ya. Mungkin sudah kenal di grup tapi belum perkenalan langsung. Pertama-tama saya Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, balik lagi sama saya. Apa itu keledai? Itu keledai Bun? Keledai? Itu keledai kan? Keledai. Ada 3 ekor ya. Sekarang kita udah di persinggahan pertama kita di Masjid Al-Badar. Masjid apa? Masjid Badar. Tempat perang Rasulullah. Ya. Tempat perang Badar dulu kala. Masya Allah masjidnya bagus ya. Warnanya coklat adem. Ih, angin, ada taman bermainnya juga. Kunjungan pertama ini. Banyak gunung batu, pasir ya. Kalau di kita banyaknya gunung. Ya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Udah, kalau udah kesini udah nggak bisa berkata-kata lagi kecuali istighfar, mengucap nama-nama Allah, alhamdulillah, subhanallah, zikir. Masya Allah ya Bun. Alhamdulillah banget bisa kesini ya Allah. Alhamdulillah selesai sholat zuhur dan asar. Hawanya masih sama terik. Hawanya masih sama terik tapi angin. Di videonya sedikit-sedikit aja ya. Hadirin rahimakumullah, yang penting kelihatan garis besarnya aja. Maklum video amatir. Tempat apa ini? Perang Badar. Ternyata di sini bukan di sana. yang menyediakan untuk ziarah ke Badar. Ya, alhamdulillah Pak Nemak menyediakan untuk ziarah ke Badar ya.
depan kita adalah makam syuhada Badar yang berjumlah 14 orang. Jadi ceritanya pada zaman dahulu yang tadi ya, itu ada 300 orang dari kaum kafir Quraisy yang mana itu diketuai oleh Abu Sofyan, pulang dari berdagang di negeri Syam. Ya, ketika itu Rasulullah SAW ya tahu bahwasanya kafilah Abu Sofyan ini pulang dari negeri Syam. Rasulullah SAW ya memimpin pasukan bersama 313 dan bersama Rasulullah berarti 314. Kejadiannya 2 Hijriah pada bulan Ramadan 17 Ramadan ya. Bisa bayangkan ya, perang ketika masih puasa, Masya Allah. Dan itu, nah ketika itu yang 300 ini ya dari kaum kafir Quraisy, ketika Rasulullah datang ternyata sudah lolos ya, sudah lewat. Dan Abu Sofyan mengirimkan pesan ke Mekah ya, ke Mekah, kemudian dari Mekah mengirimkan pasukan bala bantuan sebanyak 1000 pasukan ya. Jadi bisa bayangkan 1000 melawan berarti 1300 melawan 314 orang ya. Yang dalam Al-Qur'an disebutkan qad nasarakumullah bi Badrin ya. Jadi sesungguhnya Allah telah menolongmu di perang Badar. Wa antum azillah, dan kamu adalah orang-orang yang lemah. Ya, orang lemah karena 314 melawan 1300, tetapi mendapatkan kemenangan. Ya, dalam perang Badar ini Rasulullah itu dia memiliki sifat patonah. Apa itu? Memiliki otak yang cerdas. Rasulullah itu otaknya cerdas dan memiliki banyak siasat. Nah, ketika tiba di Badar, Rasulullah itu langsung mengambil tempat yang mana itu dekat dengan mata air, ya, dekat dengan mata air. Dan untuk posisi dari kaum kafir Quraisy tidak ada mata air. Jadi pasokan untuk air itu tersedia untuk kaum muslimin, dan pasokan air untuk kaum kafir Quraisy itu sedikit ya, sedikit. Makanya pada saat itu ada seorang penyusup ya, seorang penyusup untuk mengambil air. Ya, ternyata penyusup itu adalah seorang yang menyediakan makanan ya, yang memasak makanan untuk para pasukan. Nah, kemudian ketika ditangkap ditanyalah berapa jumlah pasukanmu. Ternyata nggak tahu, saya tidak tahu. Saya hanya seorang koki untuk pasukan. Kemudian Rasulullah yang memiliki sifat pandai, ya, otak yang pandai, beliau bertanya berapa onta atau berapa kambing yang disembelih untuk pasukan. Maka diketahui bahwasanya ada 1000 lebih pasukan dari kaum kafir Quraisy. Dan ketika itu ya, Badar ini dinamakan Badar, itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama itu diambil dari sebuah sumur. Pendapat pertama bahwasanya itu adalah nama Badar, sebuah sumur, karena ketika malam hari dilihatlah sumur, kita lihat pantulan Badar. Apa itu Badar? Cahaya bulan purnama. Kemudian pendapat kedua, karena yang membangun atau yang menggali sumur Badar adalah orangnya bernama Badar, maka disebutlah Badar di sini, namanya kota Badar. Maka terjadilah peperangan antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Nah, pada saat itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Ya, ketika di Badar sini turun hujan yang sangat deras kepada pasukan kafir Quraisy. Jadi pasukan kafir Quraisy tanahnya becek, ya, agak becek, banjir. Ya. Kemudian turun kepada kaum muslimin hanya hujan gerimis. Jadi karena di sini tuh banyak pasir, jadi pijakan untuk lebih kuat itu, jadi pasirnya tuh lebih padat, ya.
karena pasir ketika basah pasti lebih padat, tapi basahnya tidak terlalu basah karena gerimis. Dan karena turun gerimis pula, para sahabat itu mengalami ngantuk, ya, mengalami ngantuk. Itu adalah bentuk pertolongan Allah juga supaya lebih fresh, ya, otaknya lebih fresh ketika perang. Dan di sini pula, ya, di perang Badar pula ini dipimpin oleh pasukan yaitu namanya Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Hamzah bin Abdul Muthalib yaitu paman Rasulullah, yang mana perang Badar ini awal mula terjadinya perang Uhud. Jadi perang Badar ketika kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan, kaum kafir Quraisy ingin balas dendam. Kenapa bisa 1000, ya, melawan 300 bisa kalah? Makanya balas dendam menuju ke Uhud. Uhud yang insya Allah nanti kita akan kunjungi di sana, yaitu tempat terjadinya perang Uhud dan juga tempat terbunuhnya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena Hamzah bin Abdul Muthalib ini itu sangat dibenci oleh satu perempuan yang bernama Hindun, ya. Hindun sebelum masuk Islam. Karena kenapa? Karena ayahnya kemudian saudara-saudaranya itu meninggal dunia oleh tangannya Hamzah bin Abdul Muthalib ketika di perang Badar, yaitu Utsbah dan Syaibah bin Rabi'ah, ya. Itu adalah keluarga dari Hindun. Makanya Hindun sangat dendam sekali kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka Hamzah pula pada saat perang Uhud dia terbunuh oleh budak yang mana itu adalah perintah dari Hindun. Dan juga Hamzah bin Abdul Muthalib ketika itu badannya itu sangatlah naas, ya, karena dadanya terbelah kemudian jantungnya keluar, ya, diambil untuk dimakan oleh Hindun. Tetapi karena janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang mati syahid itu jasadnya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum tertelan oleh Hindun itu nyangkut di sini. Nyangkut kemudian langsung dilepehkan oleh Hindun. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala untuk para syuhada, termasuk para syuhada Uhud, yang sesungguhnya orang mati syahid itu dia masih hidup, ya, jasadnya dia masih hidup, tetapi kita tidak bisa mendengar dia berbicara ataupun, tetapi dia bisa mendengar apa yang kita bicarakan, ya. Sebenarnya dia hidup tapi kita tidak bisa mengetahuinya. Itu terbukti ketika perang pada saat Madinah di Uhud itu terjadi banjir. Itu jasad dari Hamzah bin Abdul Muthalib itu keluar dari tanah. Gimana buktinya? Dadanya terbelah. Kemudian dadanya terbelah dan juga ketika itu ternyata darahnya masih mengalir segar, ya, mengalir segar. Itu seperti baru saja meninggal. Itu adalah bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mati syahid. Jasadnya masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk termakan oleh para rayap ataupun cacing di tanah. Dan juga pada perang Badar ini nanti kita akan kunjungi Jabal Malaikat, ya, Jabal Malaikat, karena pada saat perang Badar bala bantuan dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk malaikat. 1000 malaikat turun membantu para pasukan dari kaum muslimin. Dan dari kaum kafir Quraisy mendapatkan bala bantuan, yaitu siapa? Ketua syaitan. Siapa? Iblis. Iblis juga membantu dari kaum kafir Quraisy, tetapi iblis ketakutannya pecah kacir, ya, karena bala bantuan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Maka terbunuhlah di sini dari 314 terbunuh 14 orang. Jadi sisa 300. Dan juga Rasulullah juga mendapatkan ghanimah yang banyak. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang, ya, harta rampasan perang yang sangat banyak. Nah, semuanya, ya, dari kaum muhajirin yang mana dari Mekah
itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu juga memiliki dendam ya, karena ketika di Mekah harta beliau ya, harta para kaum muhajirin itu dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Makanya pada perang ini pula kaum muslimin dari kaum muhajirin itu membalas dendam untuk mengambil hartanya kembali. Itu adalah cerita dari sepenggal cerita perang Badar. Bisa ditanyakan ya perang? Syuhada Street. Tadi yang kita banyak foto itu nama-nama para syuhada yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz. Udah malam situ. Ini masih siang loh. Masih. Ini namanya Jabal Malaikat Jabal Malaikat. Masya Allah, ini pasirnya halus banget. dengan perang Badar. Iya, masih berhubungan dengan perang Badar. Pasirnya halus banget, Masya Allah. Halus. Halus banget. Udah masuk ke kaki, lembutnya, Masya Allah. Kayak pasir di pantai, tapi ini di gurun. Ya, pasir di pantai, tapi ini di gurun. Ya, halus banget. Ya Allah. Masya Allah, Tabarakallah. Pausanya pasrah. Pausanya pasrah. Makan lagi, Masya Allah. Tiap waktu tadi siang makan, sekarang makan lagi. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Habis lihat pasir di Jabal Malaikat, lapar, makan lagi. Alhamdulillah, di jam 8 malam setelah keliling Badar dan Jabal Malaikat, ini sedang pembagian kamar untuk istirahat. Setelah ini kalau masih kuat nanti langsung ke masjid lagi, tapi kalau istirahat kita lihat nanti ya. Hotelnya Al Hayah, Hayah Al Huda namanya. 1011.